Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Mata semua orang mengandung ekspresi terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa telapak tangan yang berisi hampir kekuatan penuh Mosa benar-benar akan dihancurkan dengan paksa oleh pukulan sederhana dan biasa Lindong. Tentu saja, para ahli seperti Song Duan mereka secara alami mampu merasakan aura tinju yang mengejutkan yang dipancarkan dari pukulan tunggal Lindong ini. Intensitasnya seolah-olah dimaksudkan untuk menghancurkan seluruh tempat ini. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin bagi Lindong untuk memiliki aura tinju yang menakutkan. Semua dari mereka jelas mengerti bahwa hal yang sangat langka namun kuat seperti aura tinju bukanlah sesuatu yang seseorang bisa gunakan dengan mudah. Hanya para ahli sejati yang dapat membuat pukulan yang menakutkan semacam itu. Pada tingkat itu, ada kemungkinan bahwa sebagian besar seni bela diri sudah tidak berguna bagi mereka. Bagaimana mungkin? Ucap Song Duan dan Peng Fei saling memandang. Mereka bisa melihat beberapa ketidakpercayaan di mata pihak lain. Namun, keduanya juga sangat cerdas. Setelah terkejut, ekspresi pemikiran yang mendalam melintas di kepala mereka. Sesaat kemudian, tubuh mereka bergetar, sepertinya telah memahami sesuatu. Warisan sejati dari sekte tingkat 8 ini bukanlah seni bela diri, tetapi aura tinju tingkat 8. Ekspresi Song Duan dan Peng Fei berubah pahit pada saat itu. Sebuah penyesalan melonjak di hati mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan harta yang mereka dapatkan sebelumnya. Ekspresi Mosa sedikit pucat saat dia buru-buru mundur beberapa langkah di depan banyak mata tertegun. Tatapannya membawa sedikit keterkejutan saat dia berbicara dengan suara serak. Ini adalah aura tinju tingkat 8? Anda telah benar-benar mendapatkan aura tinju tingkat 8? Ucap Mosa tanpa sadar meraung. Ada keserakahan dan ketidakpuasan padat yang melonjak di matanya. Awalnya dia telah sombong karena dia berpikir bahwa Lindong tidak memperoleh apa-apa. Namun adegan ini telah membuatnya mengerti bahwa orang yang tertawa terakhir di sekte tingkat 8 ini masih tetap Lindong. Ya, terima kasih padamu, ucap Lindong tersenyum sedikit. Hal ini menyebabkan Mosa tanpa sadar meludahkan seteguk darah ketika dia mendengar hal ini. Sepertinya alasan Lindong bisa mendapatkan aura tinju tingkat 8 mungkin karena dia. Mungkinkah begitu? Gumam Mosa. Pikirannya berputar dan dia sepertinya mengerti sesuatu. Matanya tiba-tiba menyusut. Ketiga kelompok cahaya itu hanyalah umpan? Aura tinju tingkat 8 yang sebenarnya masih ada di balok batu itu, ucap Mosa. Anda benar, sayang sekali tidak ada hadiah lagi untukmu, ucap Lindong membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya tiba-tiba menjadi dingin saat dia melangkah maju dan dengan kejam melemparkan pukulan lain. Aura tinju tingkat 8 juga melonjak keluar dari dantiannya sekali lagi. Aura di sekitar Lindong juga menjadi buas dan penuh kekerasan seperti kilat yang berlama-lama di awan. Ruangan di aula besar berguncang dengan keras untuk sesaat. Angin dari pukulan yang mengandung seperti guntur menyapu menuju Mosa. Bajingan, mengapa kamu masih menyerang kami setelah mendapatkan aura tinju tingkat 8? Jangan katakan padaku bahwa kita bahkan tidak diizinkan untuk meminum sup meskipun Anda sedang makan daging. Menurutmu siapa Anda? Ucap Mosa meraung marah. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tampaknya telah ditekan saat ia merasakan tekanan aura tinju yang menakutkan. Saya tidak pernah keberatan membiarkan kalian meminum sup. Namun, saya tidak suka orang lain memanfaatkan saya. Jelas, saya tidak suka dengan sikap Anda, ucap Lindong dingin sedingin es. Lengannya bergetar dan angin kepalan agung menyerang Mosa yang telah menggerakkan kekuatan Yuannya untuk mengelilingi dirinya dengan kecepatan seperti kilat. Angin tinju menghantam tubuh Mosa yang bersenjata lengkap. Bunyi rendah menyebar dan riak energi mengejutkan menyapu dari udara. Setelah itu, semua orang melihat bahwa lapisan pertahanan atas tubuh Mosa benar-benar langsung hancur. Darah segar diludahkan ketika tubuh Mosa dengan sedih terpukul mundur. Akhirnya, dia dengan keras menabrak ke dinding. Dinding keras itu dengan cepat retak. Setiap ahli kekaisaran pasir mengubah ekspresi mereka karena terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Mereka telah mendengar desas-desus bahwa Lindong telah mengalahkan Si Kun. Namun mereka hanya mendengarnya. Selain itu, kekuatan Mosa lebih kuat dari Si Kun. Namun, setelah hanya beberapa pertukaran, Mosa sebenarnya dikalahkan secara menyedihkan oleh Lindong.
Tubuh Lindong bergegas keluar. Dengan sekejap, dia muncul di depan Mosa. Dia meringkuk tangannya dan meraih kepala Mosa. Kekuatan melahap meletus. Setelah itu, semua orang melihat sekelompok cahaya langsung keluar dari kepala Mosa. "Little Flame!" ucap Lindong menjerit rendah setelah merobek klaster cahaya ini. Lengannya melemparkan gugus cahaya ke arah Little Flame. Little Flame terkejut sesaat sebelum meraihnya dan menempatkannya ke dalam tubuhnya. Warisan yang diperoleh Mosa benar-benar dirampas. Mata Mosa berubah menjadi merah darah. Dia segera memalingkan kepalanya kepada kelompok Songduan sebelum berbicara dengan suara lantang. "Apakah kalian berdua benar-benar berpikir bahwa orang ini akan membiarkan kalian berdiri diam di samping sekarang?" ucap Mosa, jelas mengerti bahwa kekuatannya sendiri tidak cocok untuk Lindong yang telah memperoleh aura tinju tingkat 8. Jika dia ingin bertarung dengan Lindong, dia harus bergandengan tangan dengan Songduan dan Peng Fei. Ekspresi mata Songduan dan Peng Fei berubah sedikit ketika mereka mendengar kata-kata Mosa. Mereka mengepalkan tangan sedikit. Sesaat kemudian tiba-tiba melonggarkannya. Setelah itu mereka mengangkat kepala mereka, tersenyum ke arah Lindong dan berkata, "Jika saudara Lindong benar-benar menginginkannya, kami akan menyerahkan warisan seni bela diri ini." Suasana di dalam aula besar menjadi tenang. Semua orang bahkan Lindong sedikit tercengang saat melihat Songduan dan Peng Fei. Jelas mereka tidak berharap bahwa dua ahli tahap 2 Yuan Nirvana ini benar-benar akan memilih untuk menyerah. "Kalian berdua!" ucap Mosa tercengang ketika dia melihat adegan ini. Tenggorokannya tanpa sadar merasakan darah lagi. Dia tidak menyangka Songduan dan Peng Fei sebenarnya licik. Lindong menatap Songduan dan Peng Fei. Dia segera tertawa pelan. Sepertinya dia mengerti maksud dari keduanya. Songduan dan Peng Fei sangat tidak mau menyerahkan warisan seni bela diri. Namun, mereka juga menyadari betapa sulitnya untuk menangani Lindong yang telah memperoleh aura tinju tingkat 8. Oleh karena itu, mereka langsung menurunkan pendirian dan menyerah di depan begitu banyak orang. "Siapapun yang memiliki kemampuan dapat memperoleh harta pusaka ini. Karena Anda berdua memiliki kesamaan ini, saya tidak akan mengatakan lebih banyak omong kosong," ucap Lindong mengangguk sedikit dan tertawa. Dia tidak bertindak terlalu kejam. Yang dikatakan kepada Mosa sebelumnya bagaimanapun benar-benar berbeda. Hal ini menyebabkan ekspresi Mosa menjadi hijau tak tertandingi dengan kemarahan. Orang ini hanya menggunakan dia untuk memberi contoh, mengokohkan dominasi yang dimilikinya. Di sisi lain, sukacita melintas melewati wajah Songduan dan Peng Fei. Mereka menangkupkan tangan mereka bersama-sama pada Lindong. Tampaknya sikap lunak ini memang memiliki beberapa manfaat. Paling tidak, itu berkali-kali lebih baik daripada Mosa yang kehilangan wajah dan harta karunnya. "Lindong, Anda seharusnya tidak terlalu senang. Kerajaan pasir saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini," ucap Mosa. Dia tampak sangat menderita. Dia melihat tatapan mengejek dari sekelilingnya sebelum akhirnya menggosok jejak darah di sudut mulutnya. Setelah melemparkan beberapa kata ganas, dia memanggil orang-orangnya dan pergi dengan ketidakpuasan yang besar. Lindong melirik punggung Mosa. Dia tidak menghentikannya untuk membuang-buang kartu truf yang dia miliki lainnya. Banyak mata menyaksikan adegan ini dalam aula utama. Beberapa tatapan berulang kali menyapu Lindong. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong benar-benar dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa 3 kerajaan peringkat tinggi ini untuk menyerah dan mengaku kalah. "Ayo pergi. Sangat mungkin bahwa harta 4 sekte misterius akan segera dibuka. Itu adalah hidangan utama," ucap Lindong tidak peduli tentang mata yang menatap di sekitarnya. Tubuhnya bergerak dan dia berbalik pergi di depan tatapan rumit Songduan dan yang lainnya. Lindong dan Little Flame langsung menuju bagian terdalam dari tempat harta karun kuno. Lindong mendapatkan hal yang cukup bagus dalam perjalanan ke sekte tingkat 8 itu. Dengan mendapatkan beberapa pemahaman tentang konsep aura tinju saat ini, sepertinya itu akan sangat bermanfaat bagi Lindong di masa depan. Hanya sisa-sisa dari sekte tingkat 8 saja sudah cukup menakjubkan. Saya bertanya-tanya, siapa yang telah mendapatkan warisan dari sekte ground martial yang menduduki peringkat teratas di antara sekte pelindung? Gumam Lindong sambil melewati udara. "Little Flame, bagaimana warisan yang telah Anda dapatkan sebelumnya?" ucap Lindong tiba-tiba menoleh, menatap Little Flame di belakangnya dan tersenyum. "Ini adalah seni bela diri jiwa, tingkat 8 segel langit. Ini seharusnya menjadi seni bela diri jiwa kelas rendah," ucap Little Flame menggosok kepalanya dan tertawa dengan cara konyol. Dia benar-benar mencintai seni bela diri ini. "Seni bela diri jiwa kelas rendah ya?" ucap Lindong. Itu memang layak menjadi sekte kuno. Bahkan sesuatu yang diperoleh secara acak adalah seni bela diri jiwa. Jika benda ini dibawa keluar, kemungkinan bahkan kekaisaran tingkat tinggi akan bertarung untuk mendapatkannya.
Sesuatu seperti seni bela diri jiwa tingkat rendah jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seni bela diri manifestasi kelas tinggi. Jika seni bela diri tingkat 8 segel langit ini bercampur dengan aura tinju tingkat 8, kekuatannya pasti akan melambung berkali-kali. Karena Anda sudah memiliki seni bela diri, Anda seharusnya tidak kekurangan aura tinju ini. Lindong merenung sejenak. Tiba-tiba dia menepuk tangannya di tubuh Little Flame dan aura tinju dituangkan ke dalam tubuh Little Flame. Cobalah mempelajarinya. Ini akan menjadi sangat penting untuk pelatihan Anda di masa depan, ucap Lindong. Meskipun aura tinju tingkat 8 yang diperoleh Lindong sangat kuat, itu bukan sesuatu yang semula dimilikinya. Oleh karena itu, aura tinju ini akan berkurang setiap kali dia menggunakannya dan bisa dianggap sangat berharga. Namun, dia tidak keberatan memberi beberapa pada Little Flame. Meskipun Lindong telah berhasil mencapai daerah-daerah terdalam tempat harta karun kuno, para pesaing yang akan dia temui kemungkinan akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Bersaing dengan mereka untuk warisan dari 4 sekte misterius terakhir serta pil samsara yang dia tidak tahu lokasinya adalah hal yang berat. Suara rendah yang intens tiba-tiba muncul di ruang jauh di depan mereka tidak lama setelah Lindong menuangkan aura tinju tingkat 8 ke tubuh Little Flame. Keributan mendadak ini segera menarik perhatian semua orang yang telah masuk ke tempat harta karun. Tiba-tiba banyak sosok berhenti di dalamnya saat mereka menatap daerah-daerah dalam dari dunia ini dengan takjub. Mata Lindong terfokus tajam pada daerah yang dalam. Sesaat kemudian matanya mengecil. Dia melihat bahwa ada sebuah pulau besar yang tak ada bandingnya, tampak agak menjulang dari ruang yang berfluktuasi di daerah-daerah yang dalam. Ada beberapa kelompok bangunan kuno megah di pulau itu. Kekuatannya yang luas menyebabkan seseorang merasa terkejut, meskipun itu masih sangat jauh. 4 sekte misterius besar. Ekspresi bergetar melintas di mata Lindong. Segera wajahnya mengungkapkan sukacita liar. Harta rahasia paling berharga yang tersembunyi di wilayah terdalam ini akhirnya akan menampakkan dirinya. Sepertinya semua sisa-sisa dari 5 sekte pelindung besar telah dibuka oleh seseorang, ucap Lindong berkedip. Hatinya tanpa sadar menghela nafas. Medan perang kuno ini benar-benar dipenuhi oleh para ahli yang tersembunyi. Semua sisa-sisa dari 5 sekte pelindung besar benar-benar telah diperoleh oleh orang lain dalam waktu singkat. Ayo, Little Flame, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah yang paling penting. Apakah Little Martin akan dapat memperoleh tubuh fisik lagi? Semua akan bergantung pada ini, ucap Lindong bersemangat. Tubuhnya bergegas maju. Dia telah mengalami berbagai bahaya di sepanjang jalan dan akhirnya mencapai bagian terdalam. Setelah ini, dia mungkin akan benar-benar harus bertarung untuk apapun yang ingin dia dapatkan. Little Flame juga mengangguk dengan keras. Tangannya yang besar memegang tongkat logam. Dia juga menyadari bahwa mereka akan menghadapi pertarungan sengit dan paling berbahaya setelah ini. Munculnya 4 sekte misterius kuno tetap tidak diragukan lagi, menyebabkan suasana harta kuno rahasia ini berubah menjadi panas. Setiap orang yang berhasil masuk ke tempat ini semua mulai bergerak. Segera suara desis angin terus-menerus muncul di langit. Banyak tokoh bergegas dari segala arah dalam area-area terdalam. Harta seperti seni bela diri jiwa kelas rendah telah muncul di dalam sisa-sisa sekte tingkat 8. Terlebih lagi, bahkan ada aura tinju. Sesuatu yang mustahil bagi seseorang ahli di tahap nirvana untuk mengendalikannya. Apalagi warisan 4 sekte misterius besar ini. Selama seseorang cukup beruntung untuk mendapatkan warisan dari salah satu dari 4 sekte misterius yang besar ini, ada kemungkinan bahwa seseorang dapat melambung dan menonjol di medan pertempuran kuno ini untuk menjadi sebuah eksistensi yang dapat menaungi lebih banyak kerajaan. Sementara banyak sosok manusia melintas di langit, beberapa dari mereka perlahan-lahan berjalan keluar dari beberapa tempat sisa-sisa kuno yang tersembunyi di pegunungan dalam yang terletak di sebelah wilayah utara dari Treasure Trove atau tempat harta kuno ini. Apakah 4 sekte misterius besar akan segera terbuka? Sepertinya sisa-sisa dari 4 sekte pelindung tersisa telah diperoleh oleh orang lain, ucap seorang pemimpin dari sekelompok manusia. Itu adalah Liu Bai yang Lindong temui sebelumnya. Dari penampilannya, dia jelas telah mendapatkan sisa-sisa atau warisan sekte pelindung. Orang-orang itu benar-benar beruntung. Kita telah menghabiskan cukup banyak usaha untuk menemukan sisa-sisa atau warisan sekte pelindung ketiga. Saya bertanya-tanya, siapa saja yang beruntung yang telah mendapatkan warisan dari sekte pelindung peringkat 2, yaitu sekte tingkat 8, dan sekte pelindung peringkat pertama, yaitu sekte Ground Martial? Ucap seorang sosok di belakang Liu Bai tertawa samar.
Meskipun sisa-sisa atau warisan dari 5 sekte pelindung cukup kuat, mereka hanyalah hidangan pembuka. Tidak perlu terlalu iri. Hal utama yang sebenarnya baru dimulai sekarang. Ayo pergi, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, ucap Liu Bai tertawa. Setelah itu, sosoknya bergegas keluar. Dia memimpin untuk bergegas menuju sisa-sisa dari 4 sekte misterius besar. Setan tombak Liu Bai, gumam sosok berjubah hitam di puncak gunung melihat sosok yang melintas di langit di kejauhan. Tangan pucat putihnya keluar dari lengan bajunya saat dia mengangkat kepalanya sedikit, menyingkap wajah yang agak pucat. Anehnya, dia adalah orang misterius yang menyebut dirinya Yansen, yang bertemu Lindong tidak lama setelah memasuki Treasure Trove kuno atau tempat harta kuno ini. Keempat penguasa besar di wilayah barat laut sebenarnya telah muncul. Ini semakin menarik, ucap Yansen melirik ke langit barat dan tersenyum samar. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dengan anehnya menghilang dari puncak gunung ini. Di sudut lain, sebuah pintu kuno dan berat dari sebuah reruntuhan diledakkan. Sosok manusia terdorong dengan cara yang menyedihkan. Darah segar membentuk tanda mencolok di bawahnya. Dia melihat sosok yang perlahan-lahan berjalan keluar dari pintu utama dengan rasa takut. Sebelum dia bisa berbicara, sebuah batu menembus udara dan lehernya. Tempat yang bagus, ucap sosok tinggi itu, membuka pinggangnya yang malas dan tersenyum lebar. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam wilayah yang terdalam di dunia ini. Ada ekspresi yang sangat menyeramkan dan dingin yang mengalir di matanya. Lindong juga telah memasuki tempat ini, bukan? Aku benar-benar penasaran level apa yang telah dicapainya. Seperti yang saya katakan, saya akan membiarkan semua orang di klan Lin tahu bahwa hanya saya yang adalah jenius paling luar biasa dalam sejarah klan. Lindong hanyalah sebuah bunga yang mekar sementara, ucap sosok itu. Sinar matahari berhamburan dari langit dan bersinar ke wajah dingin yang tampan namun mengerikan itu. Penampilan akrab ini secara mengejutkan adalah Lin Langtian yang telah berpisah dengan Lindong untuk waktu yang lama. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita